Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Hindu Sekolah Tinggi Agama Hindu Pukuturan Singaraja. Perkenalkan saya I Gede Tita Pratyaksa. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia pada pertemuan ke-12. Opinion leader adalah orang yang secara informal membimbing dan mengarahkan suatu opini tertentu kepada masyarakat. Opinion leader adalah merupakan tempat bertanya. Opinion leader merupakan individu dalam masyarakat yang menerima informasi dari media dan meneruskannya dalam kelompok asalnya. Opinion leader adalah orang yang secara informal dapat mempengaruhi tindakan atau sikap dari orang-orang lain, baik mereka orang yang sedang mencari-cari informasi, opinion seeker, atau yang sekedar menerima informasi secara pasif, opinion recipient. Kata opinion leader sering dikenal di masyarakat pedesaan, sebab pada saat itu tingkat media masih rendah serta pendidikan yang belum maju. Sehingga kebutuhan akan informasi di pedesaan diterima dari mereka yang mempunyai pemahaman yang tinggi serta kebutuhan akan media yang tidak rendah. Untuk keperluan standarisasi konsep-konsep dan ukuran-ukuran yang menyangkut kepemimpinan pendapat ada kesepakatan istilah yang sama, yaitu opinion leader untuk menunjuk orangnya, dan opinion leadership untuk menunjuk kapasitasnya. Opinion leader merupakan sumber informasi atau opini, sedangkan followers sebagai penerima-penerima informasi atau opini, receivers. Ada dua pengelompokan opinion leader. 1. Opinion leader aktif, opinion giving. Di sini para opinion leader tersebut sengaja mencari penerima atau followers untuk mengumumkan atau mensosialisasikan suatu informasi. Contoh saat adanya program KB Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tapi bagi masyarakat desa hal ini masih terlalu baru dan mereka belum mengenal apa itu KB sebenarnya. Maka di sini peranan opinion leader tersebut dituntun untuk menyampaikan informasi bahwa program KB ini bertujuan penting bagi kelangsungan masyarakat di pedesaan. 2. Opinion leader pasif, opinion seeking. Dalam hal ini followers lebih aktif mencari sumber informasinya kepada opinion leader, sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi seperti halnya contoh di atas tersebut. Baik opinion giving atau opinion seeking, dia adalah sumber informasi dan opini. Maka berdasarkan pandangan tersebut baik opinion leaders maupun followers, kedua-duanya dapat berperan aktif atau pasif. Menurut Alfred M. Rogers, 1973 tahun, 1973 tahun, ada 3 cara mengukur dan mengetahui adanya opinion leader, yaitu 1. Metode sosiometrik. Dalam metode ini, masyarakat ditanya kepada siapa mereka, meminta nasihat atau mencari informasi mengenai masalah kemasyarakatan yang dihadapinya. 2. Informasi rating. Metode ini mengajukan pertanyaan tertentu kepada orang atau responden yang dianggap sebagai key informants dalam masyarakat mengenai siapa yang dianggap masyarakat sebagai pemimpin mereka. 3. Self-designing method. Metode ini mengajukan pertanyaan kepada responden dan meminta tendensi orang lain untuk menunjuk siapa yang mempunyai pengaruh. Suatu analisis komparatif tentang opinion leaders dan followers menegaskan, opinion leaders umumnya mempunyai karakteristik berikut ini. 1. Pendidikan yang lebih formal. 2. Status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. 3. Lebih inovatif dalam mengadopsi gagasan-gagasan baru. 4. Lebih banyak bersentuhan dengan media massa. 5. Kemampuan empati yang lebih besar. 6. Partisipasi sosial yang lebih banyak. 7. Lebih kosmopolitan. Monomorfik adalah seorang pemuka pendapat hanya dapat menguasai satu pokok permasalahan saja. Artinya pemimpin ini hanya bisa memecahkan dan menyelesaikan satu pokok permasalahan yang ada dalam masyarakat. Polymorfik adalah seorang pemuka pendapat menguasai lebih dari satu pokok permasalahan yang ada. Artinya pemimpin ini dapat memecahkan serta mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada dalam masyarakat. Semakin modern dan kompleks suatu sistem, opinion leader cenderung monomorfik. Opinion leaders dalam norma-norma sistem. 1. Dalam sistem-sistem yang tradisional, bila norma-norma tertutup sifatnya tradisional, merek cenderung kurang efektif, opinion leaders bisa menunjang atau menentang perubahan. Opinion leaders biasanya merupakan individu-individu yang terpisah dari inovator, yaitu orang-orang pertama yang mengadopsi ide-ide baru. Inovator sering diterima dengan rasa curiga dan sering tidak disukai oleh anggota-anggota dari sistem yang bersangkutan. 2. Dalam masyarakat-masyarakat modern, norma-norma masyarakat mendukung keinovatifan dan leaders atau followers sama-sama aktif. 3. Dalam masyarakat yang tergolong middle range, ketika modernisasi baru saja dimulai, terjadi pembagian.
Para leaders membimbing ke arah modernisasi dengan mencoba ide-ide baru sebelum para petani, followers, bersedia mengadopsinya. Contoh opinion leader dalam kehidupan politik, pemimpin opini adalah mereka yang punya otoritas tinggi dalam menentukan sikap dan perilaku pengikutnya. Bukan dari kedudukan, jabatan politik, tetapi karena kewibawaan, ketundukan, karisma, mitos yang melekat padanya atau karena pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya. Sebagai contoh, Megawati dan Gus Dur ditempatkan sebagai pemimpin opini dalam politik, karena keduanya mampu menentukan sikap dan perilaku pengikutnya. Demikian materi perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup perkuliahan pada hari ini dengan Para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.